Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Wahidah Engguti dari Prodi Agroteknologi. Video ini dibuat sebagai laporan praktikum mata kuliah Ekologi Pertanian. Praktikum ini dilakukan 3 percobaan, yaitu yang pertama, pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman, yang kedua, pengaruh alelopati terhadap perkecambahan, dan yang ketiga, preferensi tanaman terhadap pH. Pertama yaitu pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu makhluk hidup. Faktor tersebut dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman dari dalam tumbuhan itu sendiri. Faktor internal meliputi gen, hormon yaitu hormon auksin, sitokinin, giberelin, asam absisat, gas etilen, kalin, dan asam traumalin. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari luar tumbuhan, yaitu lingkungan beserta komponen abiotiknya. Faktor eksternal meliputi air, cahaya, kelembaban, kesuburan tanah, dan makanan atau nutrisi. Cahaya adalah salah satu dari beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Cahaya yang dibutuhkan tanaman tidak selalu sama pada setiap tanaman. Ada jenis-jenis tanaman yang memerlukan cahaya yang banyak, dan ada pula yang memerlukan cahaya sedikit untuk pertumbuhan. Menurut Lukitasari 2010, tanaman yang tumbuh dengan baik pada pencahayaan penuh disebut heliofit, sedangkan tanaman yang tumbuh dengan baik pada pencahayaan rendah disebut sciofit. Pada praktikum ini, kami menggunakan tanaman kangkung sebagai bahan percobaan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, telah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pertumbuhan dan perkembangan di tempat yang ternaungi dan tidak ternaungi. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kangkung. Adapun perbedaannya yaitu, tanaman yang ternaungi memiliki diameter batang yang lebih kecil dibandingkan tanaman yang tidak ternaungi, juga cenderung lebih panjang. Hal ini dikarenakan pada saat kekurangan cahaya, tanaman akan lebih banyak memproduksi hormon auksin. Pada keadaan yang gelap, hormon auksin tidak terurai sehingga akan terus memacu pemanjangan batang. Akibatnya, batang tanaman akan lebih panjang jika ditanam di tempat yang gelap. Tetapi, dengan kondisi fisik tanaman yang kurang sehat, akar yang banyak dan lebat, batang terlihat kurus tidak sehat, warna batang dan daun pucat, serta kekurangan klorofil sehingga daun berwarna kuning. Peristiwa ini disebut etiolasi. Dari hasil penelitian, pengaruh faktor cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan kangkung dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman membutuhkan cahaya, namun banyak sedikitnya cahaya yang dibutuhkan tiap tumbuhan berbeda-beda, begitu pula dengan tanaman kangkung. Percobaan yang kedua yaitu pengaruh alelopati beberapa jenis tanaman terhadap perkecambahan. Dalam persaingan antara individu-individu dari jenis yang berbeda untuk memperebutkan kebutuhan yang sama terhadap faktor pertumbuhan, kadang-kadang suatu jenis tanaman mengeluarkan senyawa kimia yang dapat mempengaruhi pertumbuhan jenis-jenis tanaman, pohon, dan juga kemungkinan dapat mempengaruhi pertumbuhan dari anakannya sendiri. Peristiwa seperti ini disebut alelopati. Jadi, alelopati adalah suatu peristiwa di mana suatu individu tumbuhan menghasilkan zat kimia yang dapat mempengaruhi pertumbuhan individu lain. Praktikum ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh alelopati dari beberapa jenis tanaman terhadap perkecambahan atau pertumbuhan tanaman. Tanaman yang digunakan dalam praktikum ini yaitu alang-alang dan rumput teki. Adapun hasil yang didapatkan dari praktikum ini yaitu sebagai berikut. Pada praktikum ini dilakukan pengamatan terhadap perkecambahan jagung dan kacang hijau yang dihambat pertumbuhannya dengan menggunakan alelopati dari alang-alang dan rumput teki, di mana gulma tersebut diketahui sangat kompetitif dengan tanaman lain yang mengakibatkan turunnya produksi tanaman. Alelopati yang diberikan pada setiap perlakuan berbeda-beda agar dapat membedakan pengaruh alelopati yang paling berpengaruh untuk menghambat pertumbuhan kecambah kacang hijau dan jagung. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, terlihat bahwa pengaruh alelopati terhadap pertumbuhan perkecambahan berbeda-beda untuk setiap benih.
Pada perlakuan dengan menggunakan air biasa atau kontrol, terlihat bahwa perkecambahan tanaman kacang hijau cenderung meningkat, sedangkan untuk tanaman jagung, perkecambahannya tidak terlalu meningkat, tetapi juga tidak terhambat. Hal ini dikarenakan benih tersebut terpenuhi kebutuhan air dan unsur haranya, dan perkecambahan benih tersebut tidak diberikan alelopati, sehingga perkecambahan benih tidak terhambat karena senyawa alelopati dapat mempengaruhi pembesaran sel, pembelahan sel yang mengakibatkan terhambatnya perkecambahan. Pada hasil pengamatan yang telah didapatkan dari perlakuan dengan ekstrak alang-alang dan ekstrak rumput teki menunjukkan data yang berbeda dibandingkan dengan perlakuan kontrol. Pertumbuhan kecambah jagung menggunakan ekstrak alang-alang sangat terhambat jika dibandingkan dengan melihat hasil perkecambahan kontrol. Kecambah hanya tumbuh pada perbandingan 1:21, sedangkan perkecambahan dengan menggunakan ekstrak rumput teki hasilnya tidak jauh berbeda. Akan tetapi, kecambah yang tumbuh jauh lebih banyak meskipun sangat lambat. Pada pertumbuhan kecambah kacang hijau menggunakan ekstrak alang-alang lebih baik dibandingkan dengan kecambah jagung. Kecambah yang tumbuh lebih banyak, akan tetapi sebelum waktu pengamatan selesai, kecambah berhenti tumbuh dan membusuk. Begitu pula dengan perkecambahan dengan menggunakan ekstrak rumput teki, hasilnya kurang lebih sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemberian ekstrak alang-alang dan rumput teki mengganggu aktivitas perkecambahan. Percobaan yang terakhir yaitu preferensi tanaman terhadap pH. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pH. pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Ia didefinisikan sebagai logaritma aktivitas ion hidrogen yang terlarut. pH terbagi menjadi 3, yaitu asam, basa, dan netral. Asam adalah zat yang dapat membentuk ikatan kovalen dengan menerima sepasang elektron, biasanya memiliki rasa masam. Sedangkan basa adalah senyawa yang cenderung menyumbangkan sepasang elektron untuk dipakai bersama-sama, biasanya memiliki rasa pahit. Hasil dari percobaan ini adalah sebagai berikut. Pada praktikum ini dilakukan pengamatan terhadap perkecambahan jagung dan kacang hijau yang terhambat pertumbuhannya oleh larutan cuka dan larutan sabun atau asam dan basa. Hasil pengamatan pada tanaman jagung dan kacang hijau di laboratorium menunjukkan bahwa meskipun berkecambah mulai dari usia 2 hari, pertumbuhan kecambah pada gelas kontrol dengan pH normal lebih cepat dibandingkan dengan gelas yang memiliki pH asam atau basa. Benih pada gelas yang diberi larutan asam menunjukkan pertumbuhan yang tidak sempurna, bahkan tidak ada kecambah yang tumbuh. Hal ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa pada lingkungan dengan pH rendah atau asam terjadi peningkatan konsentrasi aluminium dalam larutan. Peningkatan ini secara fisik merusak sistem perakaran tanaman, terutama akar-akar muda, sehingga pertumbuhan kecambah menjadi terhambat. Konsentrasi tinggi aluminium dan besi dalam larutan asam juga memungkinkan terbentuknya ikatan dengan fosfor dalam bentuk aluminium fosfat. Fosfor yang terikat oleh aluminium menjadi tidak dapat digunakan oleh tanaman, mengakibatkan ketidakmampuan tanaman untuk mengakses sumber daya nutrisi yang diperlukan. Ini dapat menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya pertumbuhan dan perkembangan tanaman pada kondisi lingkungan asam. Pada larutan dengan pH basa, tidak terjadi pertumbuhan kecambah baik pada jagung maupun kacang hijau. Hal ini disebabkan oleh tingginya kandungan kebasaan yang umumnya mengandung kadar kalsium yang tinggi. Kebasaan tinggi menyebabkan unsur fosfor terikat oleh kalsium, sehingga tanaman kesulitan mendapatkan nutrisi yang diperlukan untuk tumbuh. Selain itu, tingginya konsentrasi kalsium pada pH basa dapat mengakibatkan tanaman terpapar defisiensi unsur mikro seperti molibdenum. Seperti yang diketahui, unsur molibdenum pada pH basa dapat menyebabkan tanaman keracunan. Dari pernyataan-pernyataan tersebut dan juga merujuk pada hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan kecambah sangat dipengaruhi oleh pH. Sekian laporan praktikum ekologi pertanian. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.